Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya dan rangkaian yang berkaitan dengan komponen induk. Baik, mungkin kita mulai dulu dengan kita akan bahas rangkaian. Atau kita pakai warna hitam saja. Rangkaian LC dulu. Oke. Nah, kalau digambarkan rangkaian LC ini, saya punya di sini kapasitor, kemudian di sebelah sini ada induktor. Nah, gini. Jadi sebuah rangkaian yang hanya terdiri atas dua komponen, yaitu kapasitor dan induktor. Di sini kita akan melihat di rangkaian ini semacam simulasi untuk menghasilkan arus bolak-balik gitu ya. Jadi bagaimana arus bolak-balik ini dihasilkan dari rangkaian LC? Jadi misalkan di sini kapasitor, ini kapasitor, ini induktor. Jadi di dalam kapasitor ini misalkan saya menyimpan muatan listrik gitu ya. Jadi di sini misalnya ini plus, di platnya ini plus, ini minus. Nah, kita lihat misalkan di detik pertama, misalkan ini ada saklar gitu ya. Jadi semacam ada saklar, yang saklarnya itu bisa dibuka tutup gitu. Nah, ketika dia dibuka, maka ini saklar S gitu. Ketika dia dibuka, maka kapasitor itu dia akan tetap menyimpan muatan. Misalnya muatan yang tersimpan di kapasitor ini besarnya Q, muatan totalnya. Kemudian ketika saklarnya ini ditutup, maka terjadi kita akan memiliki sebuah rangkaian yang tertutup, dan ketika rangkaian ini tertutup, muatan yang disimpan di kapasitor itu bisa mengalir, ya. Jadi muatan listriknya yang disimpan di kapasitor bisa mengalir, sehingga kita bisa muncul ada arus I ke sini. Nah, I muter ini ya, I muter ke sini, kena ke induktor, kemudian dia balik ke situ. Nah, selama selama arusnya ini mengalir, dia melewati induktor, maka di sini di dalam induktor itu akan dibangkitkan sebuah medan magnet gitu. Jadi ini medan magnet yang dibangkitkan oleh induktor. Nah, arahnya medan magnetnya kemana itu tergantung arah gulungan dari induktornya itu ya. Oke. Jadi akan muncul medan magnet di situ. Nah, kita lihat bahwasanya ketika di sini itu tersimpan muatan Q di kapasitor, ini kapasitor itu menyimpan energi listrik. Sedangkan yang induktor L menyimpan energi magnet atau membangkitkan sama. Ya, dia bisa menyimpan energi magnet kalau misalnya saklarnya dibuka gitu ya. Jadi kita bisa lihat yang di kapasitor itu dia menyimpan energi listrik, dan yang di induktor itu menghasilkan energi magnet gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ketika arus I ini sudah berjalan, tuh kita akan copy, misalkan di sini kita akan copy gambar ini. Nah, ini ketika dia berjalan kayak gitu, lama-lama yang di bawah ini menjadi muatan positif gitu. Muatan positifnya pindah karena di bawah arus I.
Kemudian yang di sebelah atas itu menjadi negatif. Jadi yang sebelah atas ini nanti jadi negatif arusnya. Muatan listrik di plat kapasitornya jadi negatif. Jadi dia berbalik gitu ya. Jadi kita lihat ini ketika lama-lama dia akan ke sini, ya kan? Kondisinya itu berubah, di bawahnya jadi positif, atasnya jadi negatif. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa hapus Nah, di sini arusnya. Kemudian ketika dia di situ udah positif, maka arusnya nanti akan mengalir lagi ke sini, terbalik gitu ya. Dia membalik arah arusnya jadi ke sini. Nah, itu berulang terus. Jadi nanti ketika dia arusnya itu udah ke sini, muatan positif kembali terkumpul di bagian atas, kemudian yang bawah jadi negatif. Kalau di sini udah maksimal, nanti dia muter lagi balik gitu. Jadi arusnya itu semacam bolak-balik gitu ya. Arusnya semacam bolak-balik, dan dia seperti itu terus selamanya, dengan syarat hambatan di dalam rangkaian ini 0. Jika asumsinya hambatan pada rangkaian LC adalah 0, maka arusnya akan berosilasi seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, ketika dia membalik, di sini di induktornya juga akan kembali menghasilkan medan-medan magnet gitu. Jadi ini medan magnet, cuman arahnya, karena arah arusnya terbalik, dia sekarang arahnya juga terbalik, membalik dari yang sebelumnya. Tuh. Nah, bisa Anda lihat panahnya di sini ke bawah, yang ke sini ke atas gitu ya. Sehingga energi itu, energi total yang tersimpan di awalnya ada di kapasitor ini dialihkan bolak-balik ke L. Jadi ketika di sini nanti dia sudah misalnya di sini dia muncul arus lagi, kemudian energinya lama-lama kosong. Ketika dia udah benar-benar kosong, di sini energi magnetiknya puncak. Ketika nanti dia mulai turun lagi, dia mulai terisi lagi dengan cara dia arusnya membalik lagi. Nah, intinya ada sifat osilasi atau sifat arus yang bolak-balik yang dibangkitkan oleh rangkaian LC ini. Nah, tentu kondisi ini tuh sebenarnya nggak ideal, karena kita tahu kalau kita hanya susun seperti ini, lama-lama itu arusnya akan habis, dia akan terbolak-balik, muncul arus bolak-balik sampai seberapa saat, nanti lama-lama dia sampai arusnya itu habis. Jadi kalau kita gambarkan itu kondisi realnya, kalau kondisi ideal, misalnya ini adalah arus gitu ya, arus sebagai fungsi dari T gitu, idealnya kan dia nanti gini, di rangkaian LC gini terus gitu, misalnya T. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya ini adalah ideal, kasus ideal. Ini adalah kasus yang real. Itu dia gini, tapi lama-lama dia akan habis gitu. Nah, kenyataannya itu yang real itu adalah yang ini. Tuh. Nah, kenapa dia lama-lama habis? Karena sebenarnya rangkaian ini tuh memiliki hambatan. Tuh. Andai kan dia tidak memiliki hambatan pun, biasanya kita simbolkan hambatannya di sini muncul, kita tambahkan satu komponen hambatan. Nah, kita bisa lihat di dalam kasus real, kalau kita hanya bikin susunan antara kapasitor dan induktor saja, dia itu kan nanti bentuknya kayak gini. Dan itu terkait dengan lama-lama itu rangkaiannya ini kabelnya akan panas. Jadi
arus yang mengalir itu energinya tidak benar-benar hanya ditransfer dari kapasitor, induktor bolak-balik, tapi di sepanjang jalan ketika arusnya itu mengalir, dia itu memanaskan si rangkaian ini, kabel. Jadi kabelnya semakin panas itu energinya terbuang di situ, sehingga lama-lama di sini kita bisa lihat amplitudonya semakin kecil. Nah itu sama aja kalau kita misalkan mau buat rangkaian LRC. Kalau kita mau buat rangkaian LRC, itu nanti rangkaiannya kita bisa bikin kayak gini. Berarti di sini nanti ada R-nya dan di sini ada induktor. Jadi ini kapasitor, ini hambatan, resistor, ini adalah induktor. Nah sebelum kita bahas nanti LRC yang lebih detail, kita akan tunjukkan dulu. Ini akan kita bahas nanti. Jadi saya bisa hapus dulu. Matematikanya seperti apa sih untuk menghasilkan misalnya kasus ideal dulu, yaitu grafik yang ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dari rangkaian LC, ini kita lihat di sini total beda tegangan yang ada di rangkaian LC ini kita bisa tuliskan sebagai, kalau dia di totalnya itu adalah di sini ada beda tegangan antara dua komponen, dua ujung C, itu beda tegangannya adalah kita kasih nama VC, itu adalah Q per C gitu ya. Sedangkan antara dua ujung ini beda tegangannya itu adalah, misalnya kita kasih nama ini VC, ini adalah VL gitu. Nah di sini VL ini sama dengan L DI per DT. Nah gitu. Ini adalah bentuk dari dua buah tegangan yang muncul di ujung kedua komponen kapasitor dan induktor. Nah kalau kita mau pakai aturan Kirchhoff, yaitu dalam satu simpal tertutup atau loop tertutup itu total potensialnya harus 0, maka kita punya di sini bahwasanya VC plus VL itu harus sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tuliskan, berarti di sini adalah Q per C, atau di sini saya akan pakai huruf kecil aja jadi saya akan membedakan huruf kecil itu untuk variabel, huruf besar itu untuk nilai maksimum. Jadi di sini Q per C plus L DI per DT itu harus sama dengan 0. Nah, dari sini I atau arus itu merupakan perubahan muatan terhadap waktu, sehingga DI per DT itu bisa dituliskan sebagai turunan kedua muatan terhadap waktu. Atau kalau kita mau tuliskan di sini, dia nanti berubah jadi gini. D kuadrat Q per DT kuadrat, ini adalah yang ke sini, plus di sini ada 1 per LC Q gitu, sama dengan 0. Nah, kemudian di sini misalkan 1 per LC itu kita kasih nama omega kuadrat. Jadi saya punya D kuadrat Q per DT kuadrat plus omega kuadrat Q sama dengan 0 gitu. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini, itu solusinya adalah, ini langsung saya tulis aja. Anda bisa bisa memakai bisa melihat di misalnya di matematika tentang pemecahan persamaan diferensial. Tapi kalau di sini saya langsung berikan aja solusi dari persamaan diferensial di atas, yaitu Q sebagai fungsi T. Itu nanti Anda akan punya A
cos omega T plus B sin omega T. Nah, ini tergantung dari kondisi awalnya. A dan B-nya itu, konstanta A dan B itu ditentukan dari kondisi awal. Tuh ya. Nah, misalkan sekarang saya ingin tahu, jadi gini misalkan, di awal kondisinya itu, kita lihat dia itu enggak, jadi arus terus kebuka terus ditutup. Jadi pada kondisi awal I-nya itu sama dengan 0. Misalkan kita pakai kondisi itu. Jadi kalau kita mau kayak gitu, maka saya dari Q ini saya dapatkan I itu sama dengan dQ per dt. Jadi ini kita dapatkan sama dengan turunan yang di atas itu min A omega sin omega T, itu kan, plus B omega cos omega T. Nah, itu. Nah, sekarang saya ingin menetapkan kondisi bahwasanya arus awal itu sama dengan 0, sehingga dari sini saya punya B omega harus sama dengan 0. Dengan cara T-nya ini, T-nya yang ada di sini itu diganti dengan 0 kan. Sin 0 ini pasti udah 0, cos 0 itu 1, jadi B omega sama dengan 0. Atau dari sini saya dapatkan B sama dengan 0, sehingga saya punya I itu sama dengan IT-nya itu min A omega sin omega T. Dengan A-nya ini bisa diganti sebagai min arus I, gitu, arus maksimal gitu, arus maksimal sin omega T. Tuh. Dengan I maksimal itu sama dengan A omega tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya yang B itu 0, jadi QT di atas ini kita bisa tuliskan juga QT berarti sama dengan A cos omega T gitu. Atau kita bisa tuliskan juga di sini sama dengan Q0 gitu. A itu sama dengan Q0. Jadi Q T itu sama dengan Q atau Q maksimum di awal cos omega T. Jadi A-nya itu kita bisa ganti jadi Q gitu. Berarti yang di sini ini juga bisa diubah I arusnya itu, arus maksimum yang ada di rumusan ini itu sama dengan Q omega gitu ya. Nah, sekarang kita lihat memang benar bahwasanya arusnya itu berosilasi ya. Jadi dia berosilasi dengan yang membuat dia osilasi itu adalah sinus di sini. Sinus itu kan dia sukunya osilasi gitu. Nah, itu adalah analisis gitu, analisis dari rangkaian LC. Nah, coba kalau kita sekarang kita rapikan dulu posisinya. Kita ganti, kita pindah di atas. So, kita pindah di sini cukup nggak? Nggak cukup. Ya, kita lanjutkan di sini untuk rangkaian LRC misalkan. Jadi kita bisa lihat arus itu selamanya akan berosilasi di sini. Selamanya akan berosilasi. Nah, sekarang gimana kalau rangkaiannya itu adalah rangkaian yang real, jadi ada hambatannya gitu. Jadi kita gambarkan misalnya di sini rangkaian RLC. Tuh. Jadi ada kapasitor, ada hambatan, resistor, kemudian ada juga induktor. Tuh. Nah, jadi ini adalah kapasitor, resistor, dan induktor. Nah, sekarang ketika dia arus itu mengalir bolak-balik, gitu kan? Arus itu mengalir dari ke sana, arus mengalir gitu kan, balik lagi ke sini, terus nanti ketika ini sudah tandanya terbalik,
dia akan arusnya muter balik lagi. Nah, selama dia muter arusnya bolak-balik itu, energinya itu, energi listrik ataupun energi magnetnya itu, sebagian selama dia arusnya mengalir, sebagian itu hilang karena di R ini akan memancarkan panas. Jadi ada panas yang keluar gitu. Panas keluar dari yang R ini, itu yang menyebabkan lama-lama dia berangsur-angsur, dia akan turun, lama-lama arusnya akan hilang gitu. Nah, ini sebenarnya kondisi real itu yang kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini, analisa kita akan sama, yaitu kita akan melihat total dari potensial yang dibangkitkan di C, potensial yang dibangkitkan di R, dan potensial yang dibangkitkan di induktor itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang sama kayak tadi metodenya, di sini adalah Q per C plus IR gitu kan, karena V itu sama dengan I kali R gitu, plus induktor itu adalah L dI per dt sama dengan 0. Nah, di sini I itu bisa diubah menjadi apa? dQ per dt. Saya ulangi lagi, I itu sama dengan perubahan muatan terhadap waktu. Sehingga di sini saya bisa ubah dia L d kuadrat Q per dt kuadrat plus R dQ per dt plus Q per C sama dengan 0. Atau biasanya bentuk ini akan diubah menjadi bentuk yang semacam ini. D kuadrat Q per dt kuadrat plus R per L dQ per dt plus Q per LC sama dengan 0. Nah, nanti persamaan inilah yang akan dipecahkan untuk Q, dicari solusinya untuk Q. Nah, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, ini kita lanjutkan ya, lanjutan rangkaian LRC. Nah, seperti apa solusinya kalau yang ini? Jadi ini sama seperti persamaan diferensial, mungkin solusinya akan langsung saya berikan saja. Kita lihat solusinya adalah, oke sebentar. Nah, oke. Jadi solusi untuk persamaan diferensial yang ini, solusinya itu diberikan sebagai Q sebagai fungsi waktu itu sama dengan Q maksimum atau muatan maksimum dari kapasitor dikalikan E minus RT per 2L, oke, dikalikan cos omega aksen plus V. Nah, dengan omega aksennya itu diberikan oleh akar omega minus omega kuadrat minus R per 2L kuadrat, dengan omeganya sendiri itu adalah 1 per akar LC. Tuh. Nah, ini adalah solusinya. Jadi solusinya akan jadi ini adalah solusi persamaan yang di atas. Nah, oke, jadi ini adalah solusi kalau dari persamaan diferensial di atas, yaitu rangkaian RLC. Nah, Anda perhatikan di sini ada suku ini, eksponensial negatif. Jadi yang di sini bisa kosinus, bisa sinus gitu ya, tergantung nilai fase yang ada di sini. Tapi di sini itu ada, ini amplitudonya, Q besar ini adalah amplitudonya. Kemudian di sini itu ada faktor pengali, yaitu eksponensial negatif.
Dan ini persamaannya menggambarkan jumlah muatan yang disimpan di dalam kapasitor ya. Jadi kalau kita lihat ini nanti bentuknya itu nanti dia akan kurang lebih akan begini. Ini waktu, ini Q, muatan yang disimpan dalam kapasitor, kurang lebih bentuknya akan semakin seperti ini. Nah, dia turunnya ini itu adalah faktor E pangkat minus RT tadi. Nah, yang membuat dia amplitudenya semakin lama semakin kecil, sehingga suatu saat dia akan hilang. Jadi ini adalah penggambaran yang lebih mendekati ke keadaan sebenarnya, realitanya gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan menganalisa rangkaian LRC ini gimana kalau dihubungkan dengan tegangan, sumber tegangan listrik bolak-balik. Jadi LRC dengan sumber tegangan AC gitu, atau di sini kita sebut GGL, kayak gerak listrik gitu ya. Nah, kalau digambarkan itu nanti jadi kayak gini. Di sini ada sumber GGL-nya. Kemudian di sini misalkan saya punya kapasitor. Di sini saya punya resistor. Kemudian di sini saya punya induktor gitu misalnya. Oke, ini C, ini R, ini L. Nah, sekarang analisanya seperti apa? Nah, analisanya itu sebenarnya kalau kita mau cari tahu persamaan diferensialnya yang menggambarkan muatan atau arus. Oh ya, jadi dari sini tadi kalau kita sudah dapatkan Q dalam bentuk ini, kalau kita ingin dapatkan arus sebagai fungsi T ya, kita tinggal hitung turunan aja, dQ per dt-nya. Oke. Jadi dQ per dt dari ini bisa dihitung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau hitung kan T-nya cuma ada yang ini kenanya. Jadi nanti dia hanya kena ke suku eksponennya ini. Suku eksponennya. Oops, maaf. Oke. Nah, kemudian saya akan bahas yang ini lagi, balik lagi ke sini. Nah, ini sama, jadi dalam satu lingkaran loop ini, kalau kita pakai hukum Kirchhoff ya, jadi dalam satu lingkaran loop itu tegangan totalnya harus 0, yang artinya apa? Yang sumber tegangan itu kan yang ini, sumber tegangan AC, dan ini nilainya positif. Sementara yang lain itu nanti fungsinya dia akan menurunkan tegangan di sepanjang perjalanan di sepanjang kabel ini, dia akan menurunkan tegangan. Nah, karena dia akan menurunkan tegangan, maka nanti di sini yang ketiga LRC itu tandanya akan negatif ini ya. Ini tandanya negatif. Ini juga tandanya negatif. Sehingga kalau kita tuliskan keseluruhannya nanti jadi GGL induksi dikurangi VC dikurangi VR dikurangi VL itu harus sama dengan 0 ini. Atau kita bisa tuliskan VC plus VR plus VL itu sama dengan 0. Nah, kita udah lihat VC plus VR tadi itu yang apa? Itu sama dengan persamaan yang sebelah sini, ya. Nah, itu kita bisa copy paste aja. Oke, jadi ini akan sama dengan, ini bukan sama dengan 0, ini sama dengan GGL induksi tadi. Nah, GGL induksinya sendiri apa? GGL induksi itu sama dengan nilai maksimumnya, misalkan dia, ini karena sumber tegangan AC, maka dia dikalikan dengan cos omega T, misalnya gitu. Jadi di sini nanti ada EM cos omega T. Nah, ini adalah
persamaan diferensial yang harus diselesaikan kalau kita ingin tahu seperti apa arus di dalam rangkaian RLC yang ini. RLC dengan sumber tegangan AC. Nah, sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah kita untuk menganalisa menganalisa relasi ini, ya. Kalau kita mau menganalisa relasi ini, itu dengan memakai sesuatu yang namanya fasor. Okay. Nah, untuk mengetahui fasor ini kita akan cek satu-satu dulu relasi kalau misalkan di sini hanya terdapat C saja atau R saja atau dengan L saja gitu ya. Nah, untuk ngecek fasor ini misalkan saya mau ngecek murni rangkaian R gitu. Nah, kalau murni rangkaian R itu saya hanya punya di sini resistor, di sini ada sumber tegangan GGL induksi, dan di sini adalah R. Nah, di sini akan muncul antara dua ujung ini akan muncul beda potensial VR yang karena tidak ada komponen lain tentu nilainya akan sama dengan GGL induksi itu. Ya, oke. Nah, sekarang seperti apa perilaku dari VR ini? Nah, kita tahu bahwasanya jadi GGL induksinya ini kan sama dengan GGL induksi, soalnya ini adalah cos omega T gitu ya, karena dia arusnya itu tegangannya tegangan AC bolak-balik. Kita juga tahu relasi V sama dengan I kali R kan gitu ya. V sama dengan I kali R, sehingga saya tahu di sini I itu sama dengan V dibagi R. Cuman di sini V-nya itu apa? GGL induksi gitu ya. Jadi di sini adalah GGL induksi. Jadi I arus di rangkaian murni R itu diberikan sebagai GGL induksi maksimum dibagi dengan R. Di sini cos omega T gitu ya. Atau ini I itu sama dengan I maksimum kali cos omega T. Nah, kita lihat di sini bandingkan dengan VR-nya. VR-nya itu adalah sama dengan ini kan, VR-nya sama dengan GGL induksi tadi. Jadi kita bisa berikan sebagai ini dia. Maka V R gitu, VR V resistor itu kita bisa tuliskan sebagai misalnya di sini V besar R gitu, atau beda potensial maksimumnya cos omega T. Nah, yang paling penting harus dicermati di sini adalah mereka ini fasenya sama, bentuknya I dan V-nya itu sama ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat gimana kalau murni rangkaian C. Rangkaian kapasitor, sehingga di sini saya punya bentuknya ini kapasitor. Di sini adalah sumber tegangan bolak-balik epsilon gitu. Sama kayak tadi, jadi ini itu adalah VC yang besarnya sama dengan epsilon juga, karena maksimumnya dia ada di ini saya pakai huruf kecil aja tadi V. Jadi ini karena dia variabel saya pakai huruf kecil. Karena dia langsung terhubung ke sumber tegangan gitu ya, ini kapasitor. Sehingga kalau dari sini sama tadi VC-nya itu akan sama dengan V maksimumnya, VC maksimum tuh, cos omega T. Nah, cuman sekarang saya ingin tahu bagaimana dengan arusnya. Nah, kita tahu bahwasanya kalau di sini ini saya punya relasi VC itu sama dengan Q per C kan gitu ya, Q per C. Jadi saya tahu Q itu sama dengan C, nilai kapasitansi, dikali dengan VC, atau sama dengan Q sama dengan C VC cos omega T. Nah, kalau saya sudah dapat Q, saya ingin tahu berapa arusnya. Jadi I sebagai fungsi waktu itu adalah
turunannya dq per dt. Dan ini hasilnya sama dengan turunannya ini. Ini C-nya C besar supaya jelas, C besar, ini C besar. Turunannya cos min sin ya, min C V besar C omega sin omega T gitu. Oke. Nah, di sini saya bisa nyatakan dia dalam bentuk cos ya. Sin omega, sin minus sin omega. Jadi kalau kita tahu kalau cos itu kan bentuk grafiknya seperti ini. Sedangkan kalau minus sin itu adalah bentuk grafiknya kayak gini. Nah, itu kita bisa dapatkan bentuk yang semacam ini kalau kita geser grafik cosnya itu ke sebelah kiri sebesar pi per 2. Kalau kita geser sebelah kiri sebesar pi per 2, ini kita bisa tuliskan sebagai IT sama dengan min C omega. Ini nggak pakai min, minusnya udah hilang. Atau hapus aja deh. Ini jadi cos omega T plus pi per 2 gitu ya. Atau digeser ke sebelah kiri sebesar 90 derajat. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang ini. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat ini, kita sekarang bandingkan nih antara potensial dan potensial dan arus. Kita lihat kalau di sini cos omega T, nah arusnya itu ternyata dia lebih mendahului sebesar pi per 2 ya untuk C. Jadi kalau kita gambarkan misalnya dalam diagram fasor yang kita akan kenal di sini. Jadi ini misalnya kita punya VC gitu ya, VC. Dan di sini sudutnya adalah omega T. Sudut omega T itu sesuai dengan ini. Maka I-nya ini, I yang ada di sini arusnya itu dia ditambah sebesar pi per 2. Jadi dari sini dia akan tegak lurus ke sini. Ini adalah I-nya. Ini adalah vektor arus gitu, vektor arus yang di sini vektor, kita gambarkan dia sebagai vektor gitu ya. Ini sumbunya kita besarin. Nah, jadi kita bisa lihat dia mendahului sebesar pi per 2 gitu. Nah, sekarang bentuk dari I yang ini, I yang bawah ini kita bisa ubah. Jadi I-nya itu akan saya bawa ke dalam bentuk IT sama dengan, saya hapus dulu. IT-nya ini bisa saya ubah sebagai VC dibagi 1 per omega C gitu. Di sini cos omega T plus pi per 2. Nah, seper omega C ini saya kasih simbol namanya XC. Nah, kita bisa lihat ini kan kayak semacam I sama dengan V per R gitu ya. Jadi ini tuh XC ini berfungsi seolah-olah hambatan di kapasitor ini, di rangkaian kapasitor murni. Dan ini berarti ini nilainya ohm ya, seperti hambatan biasa untuk satuannya ohm, dan ini namanya adalah reaktansi kapasitif. Tuh. Nah, oke, berikutnya kita akan
Analisa kalau murni rangkaian L. Oke, sekarang yang murni rangkaian L ya. Nah, kalau murni rangkaian L itu bentuk rangkaiannya nanti kayak gini. Ini adalah GGL-nya, sumber GGL. Kemudian di sini ada induktor. Ya. Nah, kita lihat analisanya yang tadi. Oke, jadi kita bisa lihat di sini V atau beda tegangan antara kedua ujung induktor ini itu dikasih nama VL, dan ini sama dengan GGL induksi karena dia langsung terhubung. Atau VL-nya kita bisa tulis ini pakai V kecil aja lah, atau VL-nya kita bisa tulis nilainya VL, nilai maksimumnya dikali cos omega T gitu. Nah, sekarang kita mau analisa arusnya. Jadi VL sendiri, VL ini arus yang dibangkitkan oleh induktor itu adalah LdI per dt gitu ya. Jadi di sini saya punya LdI per dt sama dengan VL cos omega T gitu. Nah, dari sini saya bisa punya dI per dt itu sama dengan VL dibagi L besar cos omega T. Nah, untuk dapatkan I akan saya integralkan gitu, sama dengan VL per L integral cos omega T dt. Nah, ini. Oke. Nah, integralnya cos itu sin, berarti saya punya IT sama dengan VL per omega L sin omega T. Nah, gitu. Di sini ada konstanta, konstantanya kita anggap 0 karena arus awalnya adalah 0 gitu. Konstanta integrasinya kita anggap 0. Nah, sekarang bentuk ini sin akan kita bawa ke dalam bentuk cos ya. Akan kita bawa ke dalam bentuk cos. Jadi kita lihat tadi kalau cos itu grafiknya kayak gini. Kalau sin itu kan kayak begini. Ini adalah sin, berarti cos itu berarti sin itu sama dengan dari cos digeser ke kanan sebesar pi per 2. Kalau digeser ke kanan sama aja dikurangi. Berarti IT ini kita bisa tuliskan sebagai VL per XL gitu, langsung saya tulis XL atau omega, nggak apa-apa lah, XL cos omega T minus pi per 2. Nah, di sini XL itu adalah namanya reaktansi induktif ya. Ini reaktansi induktif, ini seperti reaktansi kapasitif tadi, yaitu dia itu dimensinya hambatan ya. Reaktansi induktif, dia semacam hambatan yang muncul di rangkaian L. Dan reaktansi induktifnya itu besarnya adalah omega kali L. Nah, dari sini ini kita bisa tuliskan di sini, atau kita hapus aja. Jadi kita bisa tuliskan di sini IT-nya itu sama dengan I maksimum cos omega T min pi per 2. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan VL tadi, VL-nya itu adalah tadi apa? VL cos omega T. Jadi kalau kita tuliskan, kita gambarkan dalam bentuk fasor tadi seperti yang kita gambarkan sebelumnya. Ini semacam menggambarkan fasenya aja. Jadi misalnya di sini adalah vektor VL gitu, VL yang huruf kecil. Di sini sudutnya adalah omega T. Maka I-nya itu adalah omega T dikurangi pi per 2. Jadi ke sini dia I, vektor I-nya.
dan ini apa namanya, tegak lurus ya. Jadi karena dia omega T dikurangi pi per 2, maka dari sini sebesar pi per 2 ke sebelah kanannya itu. Nah, ini adalah bentuk fasor dari hambatan yang bentuk fasor dari induktor murni. Nah, berikutnya mungkin saya akan tarik garis untuk pembahasan kita. Oke, berikutnya saya kembali ingin melihat rangkaian RLC tadi. Yaitu saya punya tegangan dengan ada ini ya, LCD. Kemudian di sini ada kapasitor, di sini ada resistor, di sini ada induktor CRL itu. Nah, ini kita bisa tuliskan kesimpulannya dalam bentuk diagram fase atau diagram fasor tadi, sorry. Jadi misalkan ini diagram fasornya tuh kayak gini. Nah, yang kita jadikan patokan adalah yang VR tadi. Karena apa? VR itu tadi dia sefase dengan arusnya ya, sefase dengan arusnya, sehingga kalau kita gambarkan di sini, misalkan di sini ada VR, dia sefase juga dengan I gitu, sefase dengan I. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan hambatan-hambatan yang lain. Misalkan kita cek di sini adalah hambatan yang kapasitif. Tadi kita lihat bahwasanya yang C ini dia sebelum di sebelah kanan I sebesar 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan di sini, dia ada di sebelah kirinya sini. Di VC-nya kalau kita gambarkan itu dia ada di sini, atau ini nanti kita gambarkan. Ini ada VC, ini ada V. Gitu. Ya, kita lihat kalau VL-nya itu tadi digambarkan, VL-nya ini di sebelah kirinya I sebesar 90 derajat. Berarti di sini ini adalah yang VL. Ini adalah VL. Kemudian yang ini adalah VC. Tuh ya. Dan ini dia berputar sebesar ini dia omega T gitu. Dia fasornya berputar sebesar omega T. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya tadi apa, untuk rangkaian RLC kita punya relasi yang sebelah sini ya, yang akan kita copy paste. Nah, artinya apa? Artinya jumlahan secara vektor ini tuh bisa dianggap jumlahan secara vektor. Diagram fasor itu akan menghasilkan total dari GGL-nya. Nah, yang kita bisa jumlahkan terlebih dahulu adalah yang L dan C, karena mereka hanya berlawanan arah ya. Kalau L dan C-nya saya jumlahkan, di sini resultannya saya akan punya resultan arahnya misalnya ke sini. Ini adalah hasil vektor VL plus vektor VC gitu. Ya, ini vektor semua sebenarnya. Kita kasih tanda vektor. Nah, sehingga sekarang saya hanya tinggal perlu jumlahkan antara VR dan jumlahan VL plus VC ini. Tuh, sehingga saya akan dapatkan vektor resultan. Vektor resultannya itu ke sini.
dan ini adalah vektor untuk GGL induksi gitu ya. Oh ya, sekarang saya mau cek tadi yang VR. Oh ya, GGL induksi, sorry, ini bukan omega T. Jadi yang omega T itu adalah yang ini. Jadi yang omega T itu adalah yang GGL induksi ini ya, cos omega T. Jadi sebenarnya yang sudutnya omega T itu adalah yang sudut ini. Ini sudut omega T. Kemudian di sini sama dengan tapi sudutnya antara ini ke sini, ini kita kasih nama sebagai sudut delta atau sudut V gitulah. Atau sudut V gitu, sudut V. Kemudian sudut yang ini berarti omega T minus V gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya GGL induksinya melalui representasi secara fasor bisa didapatkan secara vektorial semacam ini. Nah, kemudian kalau kita dari sini saya ingin mendapatkan bentuk akhirnya dari arus total ya. Nah, sekarang kalau begini kita bisa dapatkan Oke, sekarang saya mau dapatkan arus totalnya itu tadi ya. Atau sebelum dapat arus total, saya ingin dapatkan berapa besarnya GGL induksi. Kalau ini kan vektor gitu ya. Kalau besarnya GGL induksi, maka dia itu hanya di sini karena ini adalah tegak lurus, berarti kita bisa pakai penjumlahan Pitagoras. Penjumlahan Pitagoras itu berarti sama dengan GGL induksi kuadrat maksimum gitu kan ini. Jadi GGL induksi itu sama dengan GGL induksi maksimum cos omega T kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita dapatkan dari persamaan Pitagoras ini kan berarti saya punya maksimum kuadrat itu sama dengan besarnya VR kuadrat plus kan gitu, plus besarnya VL dikurangi VC dikuadratkan. Nah, ini terkaitnya ini tuh kenapa di sini tandanya positif itu karena tanda vektor gitu ya. Tapi kalau besarnya vektor ini kan berarti besarnya VL dikurangi VC gitu ya. Jadi kalau besarnya ini itu sama dengan VL min VC. Nah, kenapa di sini pakai tanda plus? Karena vektor VC-nya itu saya anggap minus gitu. Tapi kalau ini mau dicari besarnya, maka ini adalah VL min VC. Sehingga besarnya dari GGL induksi dikuadratkan itu ada relasi semacam ini. VR kuadrat plus VL min VC dikuadratkan. Nah, dari sini saya bisa tuliskan seperti ini. Berarti GGL induksi kuadrat itu sama dengan, nah ini adalah arus maksimum kuadrat dikali R kuadrat kan gitu. Karena V sama dengan I kali R plus di sini I kali ini adalah XL gitu ya. Karena penggantinya R untuk induktor itu kan reaktansi induktif plus I dikali XC ini dikuadratkan. Sehingga ini saya bisa tulis GGL maksimum kuadrat itu sama dengan I kuadrat gitu, dikalikan dengan ini kotak ini R kuadrat plus ini bukan plus, ini minus, plus XL kuadrat, XL min XC dikuadratkan, jadinya gini. Nah, dari sini saya bisa dapat arusnya, arus total yang mengalir di rangkaian RLC dengan sumber tegangan GGL induksi epsilon M itu bisa dituliskan sebagai
epsilon M dibagi di sini akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, bentuknya jadi semacam ini. Nah, ini adalah arus. Nah, kalau kita mau mau kita samakan seperti relasi listrik yang sudah kita kenal gitu. Kalau relasi listrik yang kita kenal itu kan I sama dengan V per R gitu ya. I-nya itu udah sama, I yang ini gitu. I sama dengan V per R. Sedangkan GGL induksi itu adalah voltase, berarti yang di bawah ini semacam hambatan juga, hambatan total gitu ya. Nah, hambatan total ini kita kenal dengan nama impedansi. Jadi simbolnya adalah huruf Z. I sama dengan GGL induksi maksimum dibagi dengan impedansi. Dengan impedansinya itu sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya baik, berikut adalah materi untuk rangkaian RLC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.